Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan coba membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan kalau kita perhatikan memang secara keseluruhan, ya secara struktur, lalu dari eh, pergerakan harga, ya itu juga kita lihat di sini itu eh, sedang uptrend. Ya, kita bisa perhatikan di sini itu XAUUSD masih bertahan di atas trendline-nya. Jadi ini yang merah ini adalah trendline-nya dia. Dan kalau kita perhatikan memang trendline ini sudah dipertahankan mulai dari tanggal 7 April, ya mulai dari sini. Lalu ada di tanggal 8 April, ya. Lalu ada di 11 April. Dan yang terakhir itu dia retest itu di 14 April. Nah, dia itu retest, tapi dia langsung retest ke area demand-nya nih di bawah sini. Ya di 1960, 1963. Lalu dia saat ini kalau saya perhatikan setelah dia breakout dari area 1960, 1963, dia itu lebih cenderung untuk melakukan gerakan sideways ya, atau range harganya itu sedang sideways di sini. Nah, ini tuh adalah area sideways-nya dia. Mulai dari sini ya 1978 sampai dengan 1981 sampai ke sini 1960, 1963. Nah, ini adalah area sideways-nya dia. Dan kalau kita perhatikan, walaupun harganya itu sideways, tapi dia itu masih coba untuk melakukan penembusan, ya. Dia masih coba untuk tembus ke 1980 ini. Jadi dia masih coba untuk tembus ke atas dan memang untuk minggu depan, ya level yang harus kita perhatikan itu ada di dua area ini. 1960, 1963 ya sebagai area supply-nya di bawah sini, supply. Demand. Ya, ini sebagai area demand-nya. Lalu yang atas ini 1978, 1981 itu sebagai area supply. Jadi ada dua area ini yang harus kita perhatikan karena memang minggu depan itu kalau saya perhatikan dia akan cenderung untuk menembus kedua area ini, entah itu menembus ke bawah atau ke atas. Tapi kalau saya lihat dari pergerakan harganya dia itu 80% ya, lebih cenderung untuk nembus ke atas. Karena kalau kita perhatikan juga dari volume ya, kita coba cek volumenya dulu. Dari volume di time frame yang lebih kecil kita cek dulu ya. Sini masih didominasi oleh volumenya si buyer ya. Jadi emang lebih banyak volume hijau daripada volume merah yang menandakan bahwa si buyer ini sebenarnya masih ada di dalam pasar dan masih mengendalikan pergerakan dari si XAUUSD ini. Lalu kita cek lagi di time frame yang lebih besar dengan volumenya. Ya, kita lihat juga di sini ya, di mana volume buy itu cenderung meningkat ya, sedangkan volume seller itu cenderung melemah. Ya, menandakan bahwa si buyer ini masih mengendalikan si pasar ya, baik itu dalam time frame kecil atau time frame besar. Sebenarnya kalau untuk analisa dan buat mapping itu saya lebih prefer menggunakan time frame besar ya seperti 4 jam, 1 jam. Ya karena harga itu akan lebih respect ya atau lebih menghormatin di time frame besar karena pada time frame besar itu ada target price yang harus dicapai oleh si harga itu sendiri. Sedangkan untuk time frame kecilnya itu hanya untuk scalping area aja atau pada ujungnya nanti si time frame kecil ini nih seperti yang time frame yang 30 menit ya, 15 menit, 5 menit ya atau yang 1 menit itu ujung-ujungnya dia akan mengikuti pergerakan dari si time frame besar itu sendiri. Ya, kita kembali lagi ke time frame 1 jam. Ya, kalau kita perhatikan di sini emang secara closing candle di time frame 1 jam itu dia menunjukkan adanya kekuatan buyer ya. Dia berhasil breakout dari area 1972 ya di sini 1972-nya di breakout dan cenderung untuk melakukan retest kembali ke area 1980 ini ya, daerah supply yang ini. Kalau dia tembus daerah sini ya, itu dia nanti akan naik lagi melakukan retest ke area 1995 di sini sampai dengan 1000 harga 2000 ya di sini. Jadi dia untuk kalau dia tembus dari area 180 ini 1980 ya atau 1981 dia itu bisa ke sini
1995 sampai dengan 2000. Tapi kalau dia tembus ke bawah, ya berarti kan dia harus breakout dari si trendline ini dulu. Dia breakout ke bawah sini, ada kemungkinan besar dia untuk melakukan retest kembali, ya baru dia nanti turun ke bawah lagi. Atau dia bisa aja nanti setelah breakout dia langsung turun ke bawah. Dan kalau misalkan dia breakout ke bawah ini atau breakout dari 1960 ini, itu dia itu bisa melakukan retest kembali ke 1946, 1950 ya, dimana ini adalah area demand cukup kuat untuk dia. Ya, waktu itu dia sempat breakdown ke bawah, akhirnya dia naik kembali ke atas, lalu retest dia naik lagi ke atas. Dan kalau dia tembus lagi area 1950 untuk minggu depan, kemungkinan besar dia akan melakukan retest ya. Di next area demand-nya itu di 1933 nih di sini. Ya karena di sini kita lihat nih ada area sideway. Kalau kita menggunakan time frame kecil, sini adalah area sideway-nya. Nah, di sini kemungkinan besar dia untuk melakukan retest kembali. 1930 ya sampai dengan 1933 di kedua area ini. Tapi untuk minggu depan ya saya cenderung melihat bahwa pergerakan XAUSD ini akan bergerak naik dan coba menembus si 1980 ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan ada yang ingin ditambahkan, ya kalian bisa tambahkan di kolom komentar YouTube ini. Nanti saya akan coba membalasnya. Dan kalau kalian mau belum join di channel Telegram saya di Juna Trading ID, kalian tinggal klik linknya aja ada di deskripsi video ini. Saya akan update ya, saya aktif di channel Telegram untuk update pergerakan dari CXOUSD ini dan juga beberapa pair falas lainnya. Dan juga di sini saya biasanya juga akan update berbagai informasi mengenai dunia trading yang sedang terjadi. Oke, jadi mungkin sekian dulu. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.